Film ini menceritakan penemuan super sinting, obat aneh yang bisa ngubah waktu dan dunia. Siapa aja yang nekat nyobain obat ajaib itu bakal terlempar jauh ke masa lalu, kadang-kadang sampai ratusan atau ribuan tahun. Tapi, pas balik dari petualangan gila bin sinting ini, seringkali mereka nyadar kalau badan mereka parah banget, atau dalam kasus tragisnya, mereka malah nggak bernyawa. Halo anak muda, selamat datang di Sukses Nganggur. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat serta sukses selalu. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Travis sama Leah. Mereka ini pasangan suami istri. Mereka lagi nongkrong di hotel, lagi mau nyoba obat sinting namanya Synchronic. Mereka minum obat itu bareng-bareng, dan setelah itu, mulai terjadi hal-hal aneh. Travis memutuskan buat naik lift ke lantai atas, sementara Leah tetap stay di kamar buat istirahat. Tiba-tiba, TV mereka bermasalah, nggak ada tayangan lagi. Kejadian makin aneh, kamar hotel mereka tiba-tiba hilang. Dan mereka tersedot ke hutan yang nggak jelas banget, dia kira lagi halusinasi. Leah shock dong dengan kejadian ini, tapi yang bikin dia tambah kaget, tiba-tiba ada ular berbisa yang muncul depan dia dan gigit kakinya. Travis juga ngalamin pengalaman super aneh waktu sampai di lantai 7. Pas pintu lift dibuka, tiba-tiba dia sadar kalau ada di tengah gurun yang luas banget, tempat yang sebelumnya nggak ada sama sekali. Lift sama hotelnya lenyap tiba-tiba, bener-bener nggak ada apa-apa. Kayak lompat dari hotel nyaman langsung ke dunia yang nggak dikenal. Sementara itu, di tempat lain, ada dua petugas paramedis yang namanya Steve sama Dennis. Mereka lagi sibuk ngurusin panggilan darurat yang di luar nalar. Begitu sampai di tempat kejadian, mereka nemuin seorang cowok lagi parah banget luka-lukanya, ada pedang kuno yang nancep di dadanya. Anaknya si cowok lagi overdosis mie abang adek dan pingsan di lantai. Steve yang sambil nyoba atasin situasi yang ribet ini, nemuin koin kuno dari Prancis dan beberapa bungkus pil. Awalnya mereka kira itu narkoba, tapi ternyata bukan. Dalam kebingungannya, Steve malah kejedot sama jarum suntik yang nempel di bajunya. Dia cepet-cepet deh ngebersihin luka itu, biar nggak kejebak penyakit yang bisa nempel dari herosin yang mungkin ada di jarum tadi. Habis itu, Steve buru-buru ke lab buat ngambil sampel darahnya. Khawatir banget soal efek dari kejadian tadi yang kejedot jarum suntik. Dia harus nunggu hasil tes darahnya dari dokter buat pastiin kondisinya. Besoknya, Steve datang ke pesta ulang tahun Dennis yang kedua. Tapi suasana di situ bete banget, soalnya Dennis sama istrinya lagi berantem panjang lebar. Mereka sering cekcok gara-gara hal sepele, dan cuma si Brianna anak mereka yang mungkin mencegah perceraian mereka. Steve akhirnya cari Brianna. Ternyata lagi duduk di atas batu tempat favoritnya buat nyantai. Di batu itu ada yang nulis kata always. Brianna nggak tahu siapa yang nulis. Hari itu, Brianna ulang tahun yang ke-18, dan dia baru aja diterima di perguruan tinggi. Setelah ucapin selamat, Steve kasih dia segelas minuman. Nggak lama setelah itu, Steve dapat telepon dari seorang dokter yang minta dia datang ke rumah sakit buat kabar penting. Tapi rencana itu harus ditunda karena Dennis ngabarin kalau mereka harus segera pergi ke tempat kejadian dengan mendadak. Pas mereka nyampe di lokasi, ada petugas yang nunjukin mayat yang udah terbakar parah. Yang anehnya, mayat itu pegang erat pintu kuno yang nggak nyambung sama bangunan di sekitarnya. Di sekitar mayat, ada beberapa bungkus pil Synchronic kayak yang udah mereka temuin sebelumnya. Steve lanjut ke rumah sakit buat ketemu dokter. Dan hasilnya kaget banget. Dokter bilang kalau Steve punya tumor otak yang segede gaban. Steve hampir nggak percaya soalnya selama ini dia merasa sehat. Dokter saranin buat Steve ngurangin pinjol dan suruh datang lagi beberapa hari ke depan buat pemeriksaan lanjutan. Besoknya, Steve sama Dennis pergi bersama. Kali ini di hotel tempat Travis dan Leah nginep. Mereka dapat laporan kalau Leah digigit ular berbisa, sementara suaminya menghilang entah kemana. Yang anehnya, polisi udah cek semua sudut kamar hotel, tapi nggak ada tanda-tanda ular di dalamnya. Dari jejak gigitan yang di tubuh Leah, mereka curiga kalau ular yang ngegigit mungkin jenis berlian timur. Biasanya, gigitan ular ini bikin korban merasa kaku dan susah ngomong, persis yang dirasain Leah. Tapi yang bikin pusing, ular ini seharusnya udah nggak ada di daerah itu selama puluhan tahun. Polisi akhirnya nemuin jasad Travis di bawah lorong lift. Ini makin bikin bingung, soalnya nggak ada kerusakan apa-apa pada lift itu. Dua kejadian misterius yang menimpa Travis dan Leah nunjukin kalau ini benar-benar kejadian nyata, bukan halusinasi.
Steve lagi-lagi nemuin bungkus obat sinkronik di kamar mereka. Wah, makin seru nih ceritanya. Singkat cerita, Steve balik ketemu dokter. Hasilnya bikin kaget. Ada hal aneh banget, kelenjar pineal di otaknya bermasalah. Kelenjar pineal ini bagian dari sistem endokrin yang ngehasilin hormon yang ngatur tidur dan ritme sirkadian. Biasanya, kelenjar pineal itu mengerak seiring bertambahnya usia. Tapi, di kasus Steve, kelenjar pinealnya tetap lembut. Kayak belum berkembang sepenuhnya, mirip kelenjar pineal bocil jenius. Nah masalahnya, tumor di otaknya nggak bisa diangkat lewat operasi. Berita jeleknya, dokter prediksi Steve cuman punya sekitar 6 minggu lagi. Tapi ada berita bagusnya juga. Meskipun di tengah kesulitan, ada kemungkinan tumor itu bisa sembuh dengan terapi radiasi atau kemoterapi, tapi biayanya mahal banget. Steve harus ambil keputusan yang berat banget buat perpanjang hidupnya. Kembali ke Brianna, Brianna sering banget diomelin sama kedua orang tuanya karena dia sering keluar tanpa pamit. Buat Brianna, rasa pengen bebas terus makin kuat dan males dengerin nasihat ortunya. Dennis, sang ayah, berusaha banget buat tetap nyambung sama Brianna. Pengen tahu ada masalah apa yang lagi dia hadepin. Dia ngelakuin itu biar bisa jadi orang yang bisa dipercaya sama putrinya. Kayak yang selama ini dia lakuin sejak Brianna kecil. Seiring berjalannya waktu, Brianna mulai lupa sama semuanya itu. Dennis yakin mungkin Brianna udah bosan sama pertengkaran orang tuanya. Makanya dia pengen Brianna bisa mandiri dan tanggung jawab pas dia nantinya masuk ke dunia perkuliahan. Di malam itu, Dennis sama Steve ketemuan di kafe. Dennis ngasih kado spesial buat ngerayain ulang tahunnya. Di tengah obrolan, Dennis nanya apakah dia bergantung pada obat-obatan pas lagi dinas. Steve jawab jujur kalau dia bukan pecandu. Tapi dia memilih untuk nggak ngasih tahu alasan sebenarnya di balik minum obat itu. Steve cerita kalau obat-obatan itu bantu dia tenangin pikirannya setelah dia dapat diagnosis penyakit tumor. Tengah malam, mereka tiba-tiba dapat panggilan darurat dari salah satu kamar kos. Pas mereka masuk, ada 2 remaja lagi terkapar lemes dan yang satu lagi udah nggak sadar. Ternyata, 2 anak ini temen sekelas Brianna. Mereka ketahuan lagi coba pil sinkronik. Steve langsung nanya tentang Brianna, dan salah satu anak itu jawab sebelum pingsan kalau Brianna ada di situ juga, tapi kayaknya nggak nyadar sama kejadian ini. Dennis merasa kehilangan Brianna banget dan langsung panik. Dia bilang ke Tara, istrinya. Semua kejadian aneh ini bikin Steve makin kepo. Dia bertekad banget buat ngepecah misteri di balik pil sinkronik yang udah ngerusak banyak orang. Nah, besoknya, Steve mampir ke toko obat di mana si remaja tadi beli pil sinkronik. Dia pengen beli semua yang ada, jadi dia nyamperin penjualnya terus minta semua pil sinkronik yang masih ada. Tapi nih bro, cuman ada 5 pil lagi dan pabriknya udah berhenti produksi. Steve siap-siap pulang dengan 5 pil yang ada, tapi tiba-tiba ada cowok asing yang datang ke dia dengan tawaran yang bikin ngiler. Cowok itu mau bayar berapa aja buat dapetin 5 pil itu, nggak peduli berapa banyak uang yang harus dia keluarin. Tawaran itu menggoda banget, tapi Steve tetap stay kuat dan tolak. Dia sadar kalau pil sinkronik bisa jadi berbahaya buat nyawanya dan duit nggak bisa gantiin. Yang paling penting yaitu kesehatan dan keselamatannya sendiri. Sementara itu, di rumah Dennis dan Tara lagi berantem. Mereka bingung dan khawatir banget soal Brianna yang hilang. Tara dengan cepat nyeletuk, "Itu salahmu." Sedangkan Dennis, dia udah kesel banget dan nyalahin Tara juga karena sering marahin si Brianna. Terus, pas malam tiba, Steve lagi siap-siap mau tidur, tiba-tiba dia dengar suara aneh dari dalam lemari bajunya. Ternyata ada cowok yang muncul di rumahnya beberapa jam sebelumnya. Ternyata cowok itu adalah Dr. Jack, dialah si bangke yang bikin pil sinkroniknya. Dia cerita tujuan asli dari obat itu. Awalnya, obat itu dibikin buat gantiin obat surga alias narkubui, buat bantu pecandu ninggalin kebiasaan buruk itu. Tapi obat itu dibikin dari bahan-bahan legal yang langka banget, yang cuman bisa ditemuin di daerah terpencil yang belum pernah dijamah manusia sebelumnya. Tapi ternyata, efek obat ini jauh lebih keren daripada yang mereka bayangin. Obat ini ngaruh langsung ke kelenjar pineal di otak manusia, dan bisa bikin pikiran muter balik dan bikin dunia jadi aneh-aneh. Kayak distorsi waktu dan realitas, seperti rekaman yang bisa di-rewind dari waktu ke waktu. Terus si Jack minta Steve buat kasihin pil yang dia beli buat ngehindarin korban lebih lanjut. Tapi Steve bilang kalau dia udah buang pil itu ke toilet, padahal sebenarnya masih disimpan dengan baik. Jack denger itu lega banget, nggak perlu susah-susah ngebantai pil itu. Jadi, Jack cabut dari rumah Steve.
Nah, besoknya, Steve dan Dennis kembali kerja bareng dan dipanggil ke TKP, di mana ada orang yang cedera dan udah agak gila gara-gara jatuh sampai patah kakinya. Dennis ngerasa heran lihat Steve yang kelihatan capek banget, dan dengan penuh bingung, dia nanya Steve apakah dia minum obat surga? Karena sebelumnya, Dennis sudah dengar laporan dari petugas kalau ada barang bukti obat surga yang hilang dari mobil ambulans, dan dia curiga Steve yang jadi tersangkanya. Tentu aja, Steve merasa tersinggung banget sama dugaan Dennis itu. Soalnya dia nggak ada hubungannya sama pencurian itu. Nggak enak banget situasinya, bro. Pas Steve sampai rumah, dia nonton berita kalau Brianna masih nggak ketemu sama polisi. Nah, begitu dia dengar itu, Steve tiba-tiba keinget sama pil sinkronik yang udah dia beli sebelumnya. Penasaran, dia putuskan buat nyobain satu, biar tahu efek sebenarnya. Ah, gila sih orang ini. Nggak butuh waktu lama, setelah dia telan pil itu, siaran TV mulai gangguan dan rumahnya mulai hilang perlahan. Sekitarnya berubah jadi rawa-rawa di tengah hutan. Awalnya, dia kira ini cuma efek dari pil, tapi semuanya kerasa beneran banget. Dia sadar ada buaya raksasa yang deketin dia, dan dari sisi lain ada prajurit bersenjata pedang yang siap mau lawan buaya itu. Tapi untungnya, sebelum pertempuran dimulai, sekitarnya hilang tiba-tiba, dan Steve balik ke rumahnya. Tapi, Steve awalnya bingung banget, mikir semua yang dia alami itu cuma efek halusinasi dari pil sinkronik. Tapi bingung itu sirna tiba-tiba ketika dia lihat celananya basah dan bekas tebasan pedang di lantai rumahnya. Bukti-bukti itu nunjukin kalau perjalanan waktunya beneran, dan Steve mungkin emang udah lintasin waktu. Dengan keraguan yang masih ada, Steve pengen ngecek lagi. Kali ini, dia siapin kamera video buat ngerekam dirinya sendiri. Kayak saran yang Dr. Jack kasih sebelumnya. Kayaknya pil ini adalah kunci buat lompat waktu dalam durasi tertentu, sekitar 7 menit. Steve mikir kalau yang dialamin sama orang-orang yang minum sinkronik ini, mereka ngelewatin masa lalu, terus balik lagi ke masa sekarang dengan luka. Dan barang-barang antik mungkin ikut terbawa ke masa sekarang. Steve minum pil sinkronik pertama, dan rasanya kayak lagi hanyut dalam perjalanan waktu yang luar biasa. Sampai badannya kayak kena hipotermia. Tapi dalam waktu 7 menit yang terasa super cepet, tiba-tiba Steve balik lagi ke ruang tamannya. Setelah itu, Steve nekat minum pil kedua yang masih ada. Dan kali ini dia nyasar ke tempat dan waktu yang beda. Makin jelas buat Steve kalau tujuan dan masa waktu yang diakses sama pil ini tergantung di mana dan kapan dia minumnya. Makanya, Steve mulai mencatat tempat-tempat dan waktunya dia minum pil, berharap bisa lebih paham gimana pil ini kerjanya. Steve sekarang punya 7 butir pil sinkronik yang dia kumpulin dari berbagai tempat buat jaga-jaga dan eksplorasi lebih lanjut. Pada eksperimen berikutnya, Steve nekat minum pil ketiga dan berdiri deket anjing kesayangannya, si Hawking. Dia pengen lihat apakah Hawking bisa ikutan lompat waktu bersamanya, dan juga apakah barang-barang kayak koin antik dan pedang yang dia temuin dalam petualangannya sebelumnya bisa dibawa ke masa sekarang. Nggak lama setelah minum pil, suasana di sekitar Steve tiba-tiba berubah. Kali ini, dia ngerasa kayak lagi di masa lalu, kira-kira 50 tahun yang lalu. Rumahnya masih ada, sofa masih di tempat yang sama persis. Tapi pas Steve coba berinteraksi sama lingkungan sekitarnya, tiba-tiba ada cowok yang keluar dari pintu sambil bawa pisau. Dia salah kira Steve jadi maling. Steve panik banget dan lari keluar. Dan orang-orang yang lihat insiden itu bingung banget, soalnya di masa itu, orang berkulit hitam dengan baju yang aneh itu bener-bener nggak biasa banget. Nggak lama setelah itu, alarm jam tangannya bunyi, tandanya udah 7 menit berlalu. Yang anehnya, suasana sekitarnya masih sama aja, artinya Steve belum berhasil kembali ke masa depan. Steve mulai curiga kalau mungkin dia harus balik ke tempat yang sama kayak waktu pertama dia minum pil, biar efeknya beneran jalan dan dia bisa kembali ke masa depan. Steve merasa nggak ada pilihan lain, jadi dia putusin buat coba itu, walaupun dengan terpaksa dia harus masuk lagi ke rumah. Malam harinya, Steve buka jendela biar orang-orang di dalam rumah keluar. Dengan hati-hati, dia nyusup ke dalam rumah, minum pil sinkronik lagi, dan duduk lagi di sofa tempat dia pertama kali minum obat. Sayangnya, cuma 30 detik sebelum dia seharusnya kembali ke masa depan, si pemilik rumah ketahuan dan marah-marah sama Steve. Steve pengen balas dendam, tapi dia nggak bisa sentuh cowok itu, soalnya badannya udah mulai jadi bayangan. Tanda kalau obat udah mulai kerja. Cepet-cepet, Steve balik lagi ke sofa, tapi si anjingnya, Hawking, kayak membeku di sudut ruangan. Steve coba ngejar tali yang harusnya ngebatasin dia, sayangnya waktu udah habis, dan Steve berhasil balik ke masa depan. Tapi,
Nasib Hawking kelihatannya beda. Dia nyangkut di masa lalu, dan cuma tali pengikat yang ngehubungin dia sama Steve. Kayaknya perjalanan ini ngonfirmasi perkataan Dr. Jack tentang risiko kena jebak di masa lalu buat orang yang punya kelenjar pineal yang masih tumbuh. Kayak Steve, khususnya kalau nggak balik ke tempat yang sama sebelum 7 menit habis. Semua ini bikin Steve makin deg-degan dan yakin banget kalau ini bisa jadi alasan menghilangnya Brianna juga, kalau dia nggak balik ke tempat yang sama sebelum waktunya habis. Pas malamnya, Steve datang ke tempat terakhir kali Brianna terlihat, dan dengan hati sedih, dia nyalain kamera videonya. Terus, Steve minum pil sinkroniknya, dan nggak lama setelah itu, suasana sekitarnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba Steve nyadar dia ada di atas pohon dan jatuhnya deket sana. Dia lihat kelompok suku pedalaman lagi ngadain ritual penyembahan dewa banteng. Steve langsung kagum banget ngeliat mereka lagi ngelakuin ritual doa mereka. Steve berhasil kabur dari suku pedalaman. Steve ketemu teman Brianna, dia bilang kalau Brianna beneran ada di situ waktu dia hilang, tapi mereka bingung Brianna kemana. Steve mulai ngeh kalau mungkin Brianna ada di tempat yang beda pas dia minum pil sinkronik, yang bikin pencarian mereka makin ribet. Setelah itu, Steve mampir ke kafe langganannya dan ketemu Dennis. Dennis cerita kisah keluarganya yang makin runtuh setelah Brianna hilang. Hubungan Dennis sama istrinya tambah parah. Steve coba nyemangatin Dennis dan bilang kalau sebenarnya dia iri sama kehidupan Dennis yang punya istri dan anak meskipun sering ribut. Steve cerita ke Dennis tentang tumor otaknya. Meskipun dokter udah kasih perawatan, Steve memutuskan untuk nggak lanjutin perawatan medisnya karena dia pengen fokus nyari Brianna. Awalnya, Dennis kesel banget sama keputusan Steve, tapi akhirnya dia mau bantu cari Brianna. Mereka berdua curiga kalau hilangnya Brianna ada hubungannya sama pil sinkronik, dan mereka harus nemuin di mana Brianna waktu minum pil itu. Steve punya sisa 2 butir pil sinkronik, 1 buat pergi, dan 1 lagi buat balik, jadi mereka siap buat mulai pencarian Brianna. So yeah, last thing I ever said to her was her father. Steve sama Brianna lagi di situasi bahaya banget, kejebak di tengah peperangan. Jadi pura-pura mati biar nggak jadi sasaran. Tapi mereka harus segera balik ke masa sekarang, soalnya udah mau 7 menit. Steve minta Brianna minum pil sinkronik dan mereka berdua pegangan erat, berdoa biar bisa balik ke masa sekarang. Tapi ada prajurit yang mendekat dan Steve coba tipu prajurit itu buat injek ranjau yang ada di depannya. Prajurit itu akhirnya tewas dalam ledakan ranjau. Tapi sayangnya, waktu terus berlalu dan Brianna tiba-tiba hilang. Brianna balik ke masa depan tanpa Steve, jadi Steve terjebak di masa lalu. Dennis lihat bayangan Steve di atas batu. Ini mirip banget sama yang dialamin Hawking. Tubuh mereka jadi terdistorsi antara masa lalu sama masa depan. Dennis sama Steve pelan-pelan mendekat satu sama lain, berjabat tangan dalam pertemuan yang penuh emosi, dan akhirnya film ini selesai. Ending film kayak gini tuh sering bikin penonton kepikiran terus. Sutradara tuh memang sering suka bikin cerita dengan ending yang misterius buat bikin kita mikir.